warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat. Baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, Ibu mau ngabsen kehadiran dulu ya, kehadirannya. Atas nama Rizky, Ayunita hadir enggak? Hadir, Bu. Hadir. Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Teresia Epilianti. Hadir, Bu. Artika Aulia. Hadir, Bu. Francisca Yones. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perubahan akibat interaksi antar ruang dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan akibat interaksi antar ruang dengan baik. Melalui diskusi, peserta didik mampu membedakan kota Jakarta zaman dulu dan sekarang. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi materi kita perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, untuk penilaian, Ibu ada melakukan beberapa penilaian. Yang pertama, ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran. Di situ ada tanggung jawab, ada kerjasamanya. Nah, di situ Ibu perhatikan bagaimana kalian secara berkelompok. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang ketiga, ada penilaian evaluasi. Nah, evaluasi itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yang Ibu dapatkan setelah pelajaran berakhir, nanti Ibu nah, kalau yang terakhir ini gambar tentang apa menurut kalian? Saya, Bu. Ayo, silakan Eti. Menurut yang saya lihat, di situ ada segerombolan orang yang berbeda-beda. Dari warna bajunya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Maka dari gambar tersebut, bisa disebut bahwa itu adalah keberagaman perubahan sosial, keberagaman perubahan budaya, dan juga bisa disebut sebagai perubahan komposisi penduduk. Iya, betul sekali. Jadi dari yang udah disebutkan teman. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah berakhir. Nah, Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi akibat interaksi ruang. Di sini kami akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, berkembangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, adanya perubahan komposisi penduduk. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan adalah dengan pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tertentu. Dan biasanya pemusatan aktivitas penduduk membentuk daerah kota. Iya, silakan. Yang kedua, berkembangnya sarana dan prasarana dengan terjadinya pergerakan orang atau barang yang semakin meningkat, memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan interaksi keruangan. Dan yang ketiga yaitu adanya perubahan komposisi penduduk. Dengan adanya interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya agama, suku, usia, jenis kelamin, dan mata pencaharian, dan berkembang menjadi beragam etnik. Sekian dari presentasi kelompok 1. Iya, terima kasih. Kelompok 1 udah
menguraikan tentang perubahan tadi. Coba kelompok 2 dari yang ditampilkan kelompok 1 ada yang mau ditanya nggak? Silakan kelompok 2. Saya, Bu. Ya, Atika. Apa dampak positif dari komposisi penduduk? Ya, silakan kelompok 1. Saya. Iya, Nurul. Dampak positif suatu wilayah memiliki komposisi penduduk muda. Penduduk muda akan dapat menanggung beban penduduk usia tua. Penduduk muda dapat menjadi aset untuk dikembangkan ketika adanya momentum bonus demografi. Iya. Silakan, ada lagi? Tidak ada, Bu. Ya, silakan. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan, yaitu peningkatan aktivitas penduduk akan memerlukan lahan karena semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, lahan pertanian dijadikan pemukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya, yaitu terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling mempengaruhi terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan ini terjadi karena penduduk pendatang dengan penduduk asli yang memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian, yaitu interaksi spesial umumnya terjadi karena kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan daerah yang dituju memiliki pekerjaan yang beragam. Baiklah. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan. Dari yang udah dijelaskan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya, Bu. Iya, silakan Evi. Di sini saya masih kurang mengerti. Coba jelaskan contoh-contoh dari perubahan sosial dan budaya. Iya, Evi contoh untuk perubahan sosial budaya. Silakan kelompok 2. Saya, Bu. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah revolusi industri, perubahan mode rambut, penggunaan mesin dalam kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, perubahan sosial budaya itu sendiri merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat. Iya, terima kasih. Yosefina udah menjawab. Baiklah anak-anak, karena kelompok 1 udah mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 juga sudah. Nah, dari yang udah kita pelajari, siapa tahu ada yang masih bingung atau masih kayaknya ragu, Bu, ini tentang apa sih, Bu? Gitu. Silakan, ada yang mau nanya enggak? Kita udah presentasi semua kelompok ini. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan? Iya, perubahan penggunaan lahan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu rusaknya lingkungan dan berkurangnya hasil pertanian yang disebabkan oleh semakin sempitnya lahan pertanian. Iya, bagus sekali jawaban Yosefina. Rizky, gimana Rizky? Udah paham yang dijelaskan Yosefina? Ya, Bu, saya mengerti. Iya, terima kasih Yosefina. Jadi untuk kelompok 2 sudah menjelaskan semua, sudah menjawab semua. Jadi sebelum pelajaran kita berakhir, nah ada pertanyaan lagi enggak? Ada yang mau nanya? Silakan, Ibu kasih
kesimpulan sebelum pelajaran kita berakhir. Silakan ya, Sepina. Saya mau bertanya, perbedaan kota zaman sekarang sama zaman dulu itu seperti apa? Nah, pertanyaan Yosefina, dia menanyakan tentang bagaimana perubahan kota Jakarta zaman dahulu sama sekarang. Dari yang hadir ini, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Saya, Ya, Bu. silakan Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan Francisca Yosefina dari kelompok 2. Perbedaan kota Jakarta di zaman dahulu dengan zaman sekarang yaitu yang terdapat pada zaman dahulu itu bangunan masih terbuat dari kayu dan batu, masih dengan suasana nyaman dari jalanan yang sepi, udara yang segar dan tidak ada bangunan yang rusak. Kecuali dirusak oleh penjajah dan gedung-gedungnya masih sangat langka. Dan Jakarta yang ada di masa sekarang ini, meskipun bangunannya sudah bertingkat-tingkat dan modern seperti terbuat dari beton, bata besi, dan menggunakan teknologi yang canggih, suasana tidak nyaman dari jalanan macet dan bising. Udara berasap sehingga menimbulkan polusi, banyaknya debu, dan banyaknya bangunan yang rusak. Sekian jawaban dari saya. Iya, betul sekali jawaban Rizky. Jadi Rizky udah bisa menjawab tentang perubahan zaman dahulu sama sekarang ya, kalau kita amati ya, tentang kota Jakarta itu seperti apa. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini udah kita laksanakan semua, baik melalui tanya jawab, baik diskusi kelompok. Nah, silakan Ibu minta tolong sebelum kita berakhir, siapa yang mau ngambil kesimpulan? Silakan. Yang mau ngambil kesimpulan pelajaran hari ini. Iya, Epi, silakan Pi. Kesimpulan yang kami dapat dalam pelajaran hari ini, yang pertama, kami sudah bisa menyebutkan jenis-jenis perubahan. Yang kedua, kami juga bisa menguraikan perubahan yang terjadi akibat interaksi ruangan. Dan yang ketiga, kami bisa membedakan perubahan yang terjadi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Contohnya pada kota Jakarta. Sekian dan terima kasih. Epi, ternyata Epi bisa mewakili teman-temannya mengambil kesimpulan apa pelajaran hari ini kita dapat ya. Nah, karena kalian udah bisa menyimpulkan, untuk menguji kemampuan kita tadi berdasarkan yang Ibu sampaikan di awal, tolong ya diperhatikan di WA grup ada Ibu kirim soal Google Form. Kerjakan di situ, soalnya ada 5 ya. Minta tolong kerjakan secepatnya. Nah, di situ untuk mengetahui. Jadi semakin bagus nilainya berarti pemahaman kalian tentang materi ini semakin baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mengingatkan, jangan lupa untuk pertemuan yang selanjutnya